Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 4B PAI non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan yang gemilang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal meraih pendidikan masa depan yang gemilang ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru atau newcomer dibandingkan bidang studi Islam lainnya seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Yang kedua, dilihat dari segi ruang lingkupnya, bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Berbagai prinsip serta istilah yang berkaitan dengan pendidikan dan pendidik. Ini menggambarkan bahwa konsep at-tarbiyah al-Islamiyah yang ditawarkan Barat hanya mengutamakan kecerdasan akal dan keterampilan, dikotomis, parsial, dan sekuler. Yang ketiga, kajian pendidikan Islam dapat digali dari pemikiran para filsuf Islam, terutama pemikiran filsuf tentang Tuhan, manusia, alam, ilmu pengetahuan, masyarakat, dan negara, yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak filsuf. Yang keempat, kajian pendidikan Islam dapat dikembangkan dari hasil studi lapangan atau eksperimen yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak aplikatif pragmatis. Kajian pendidikan Islam dengan pendekatan aplikatif pragmatis ini kurang berkembang dibandingkan dengan kajian pendidikan Islam dengan ketiga pendekatan tersebut. Yang B, tantangan masa depan. Terdapat sejumlah tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh at-tarbiyah al-Islamiyah. Keberhasilan at-tarbiyah al-Islamiyah dalam menghadapi tantangan tersebut akan menjadi modal meraih pendidikan di masa depan. Tantangan masa depan at-tarbiyah al-Islamiyah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya sejumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan yang muncul di era globalisasi, seperti kecenderungan munculnya integrasi ekonomi dan perdagangan bebas yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang kedua, kecenderungan munculnya tuntutan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia yang cenderung liberal dan kebebasan yang menuntut adanya pengelolaan dan pelayanan pendidikan yang berbasis masyarakat, transparansi, model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya di bidang information technology atau IT, yang menuntut adanya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis IT, seperti dalam pelayanan administrasi akademik, keuangan, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecenderungan pola hidup serba membolehkan, hedonistik, materialistik, dan sekularitik yang tercermin dalam pola pikir, ucapan, dan perbuatan yang selanjutnya menggeser keterlibatan nilai-nilai agama. Kedua, adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanis atau perkotaan, yaitu kehidupan yang dijalani dengan tergesa-gesa. Hidup dianggap sebagai hal yang penuh persaingan, sikap dan tindakan pragmatis dalam mengatasi masalah, hidup dengan mobilitas tinggi, dan hidup dijalani dengan interaksi atau hubungan yang anonim, alias tidak saling mengenal dengan orang lain. Selain itu, orang yang hidup dalam budaya kota setiap hari harus mengambil keputusan, mengalami keadaan baru, dan menjumpai orang baru yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dialami orang desa dalam setahun. Hal ini membuat orang kota merasa optimis dengan hidupnya, namun harus mengejar sesuatu, bersaing dengan orang lain, dan selalu tidak memiliki cukup waktu.
Yang ketiga, adanya kecenderungan menguatnya paham pendidikan progresif dan pragmatis, sebagaimana yang digagas oleh William James dan John Dewey, yaitu paham yang menganggap bahwa ukuran suatu kemajuan adalah apabila pendidikan yang diselenggarakan mampu mendorong terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Dalam konteks ini, suatu pendidikan harus terus mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang cenderung mengukur sesuatu yang berguna dari segi materi belaka. Untuk mengatasi masalah ini, maka pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan teoritis di dalam kelas, melainkan juga harus memberikan pengalaman praktis di masyarakat. Yang keempat, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai metode kajian dan pendekatan, menghendaki adanya sebuah pemahaman dan kajian Islam yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, perennialis dan historis, melainkan juga dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, etnologi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, adanya perhatian yang makin besar dari pemerintah Indonesia terhadap pentingnya tarbiyah Islamiyah bagi kemajuan bangsa Indonesia serta secara seimbang antara jasmani dan juga rohani, intelektual dan spiritual, material dan spiritual. Yang C, strategi tarbiyah Islamiyah di masa depan. Yang pertama, penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Fungsi ajaran Islam sebagai motivator dan inspirator sebagaimana tersebut di atas harus diimplementasikan ke dalam gerakan mewujudkan bangsa yang unggul. Yang kedua, penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan pada upaya mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada abad klasik atau kurang lebih sekitar abad ke-7 sampai 13 Masehi yang ditandai oleh tradisi kerja keras, menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan riset al-bayani atau ilmu agama, al-istiqra'i atau ilmu sosial, al-burhani atau ilmu alam, al-jibari atau ilmu-ilmu terapan, al-jadali atau ilmu filsafat, dan al-irfani atau ilmu tasawuf, yang berarti menerjemahkan, menulis, menyalin, mentahqiq, mensyarah kitab-kitab, membangun observatorium, membangun lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan, melakukan kajian dengan munadharah, yakni seminar dan diskusi, melakukan rihlah ilmiah, yakni perjalanan dan pengembaraan yang jauh menuntut ilmu hingga tuntas. Yang ketiga, tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan pada upaya membangun pendidikan Islam yang memiliki karakter Islami, yaitu pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang seimbang, universal, egaliter, adil, demokratis, berbasis riset, berorientasi pada mutu yang unggul, terbuka, berorientasi ke masa depan, profesional, dan juga yang lain sebagainya. Yang keempat, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya dengan cara menerapkan model manajemen mutu terpadu total quality management yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang terbaik dan memuaskan pada seluruh pelanggan. Yang kelima, yang terakhir yaitu tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu memenuhi berbagai standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah untuk menuju tercapainya standar internasional. Hal ini dilakukan agar tarbiyah Islamiyah tidak hanya diakui oleh masyarakat dan juga pemerintah Indonesia saja, namun juga diakui oleh masyarakat dan dunia internasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.